Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Baik Haimun di Siniar LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Bisa Bincang Santai. Senang sekali kita pada pagi hari ini, kita kedatangan tamu dari jauh ini, dari LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Bapak Wahid Nuna Aman SPDM Hum. Beliau ini Widya Prada sekaligus penggiat literasi di sana. Kita gali lebih banyak pengalaman beliau Bapak Ibu ya. Kita mulai Pak Wahid, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu. Baik Bapak, sebenarnya literasi itu apa sih Bapak? Dan mengapa literasi itu menjadi penting? Baik, teman-teman sekalian, bahwa literasi itu sungguh penting dalam kehidupan. Ya, mengapa penting? Karena literasi itu wajib dimiliki oleh setiap kita karena berlaku dalam semua dimensi kehidupan. Ya, kami tekankan bahwa literasi itu bukan sekedar membaca, menulis, bukan hanya itu. Literasi itu justru mencakup dimensi yang lebih luas. Dimensi kehidupan, budaya, ya sosial, politik, pendidikan apalagi. Jadi hampir semua dimensi kehidupan selalu bersentuhan dengan literasi. Maka bagi kami penting sekali setiap orang terlibat dalam dunia literasi. Seperti itu. Begitu banyaknya Pak ya dimensi yang dicakup oleh literasi ini. Kemudian Pak, perkembangan literasi khususnya di Nusa Tenggara Timur Pak, inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan di sana? Bapak selaku penggiat literasi. Iya. Sangat banyak aktivitas literasi yang dilakukan oleh kawan-kawan. Ya. Beberapa tahun terakhir, sebut saja 3 tahun terakhir, sebelum COVID, yaitu 2019, di sana sudah terlihat geliat literasi yang lumayan. Apalagi rentang waktu 3 tahun sekarang. Pendidikan formal, ya termasuk pembelajaran di sekolah, kadang-kadang terjadi kemacetan. Karena faktor pembelajaran daring, kemudian pihak sekolah juga kadang-kadang tidak maksimal dalam melakukan pendampingan ke sekolah untuk pembelajaran formal. Tapi justru kegiatan non formal, aktivitas-aktivitas literasi yang berjalan di pondok baca, rumah baca, kafe buku, justru itu yang lebih hidup. Yang penting ketika kegiatan berjalan, teman-teman menerapkan protokol kesehatan. Ya, seperti itu, Bu. Nah, untuk KP buku, taman bacaan dan sebagainya tadi itu bentuk-bentuk best practice apa yang dilakukan teman-teman di sana untuk tetap menjaga alur literasi ini tetap bergerak di sana? Sangat banyak best practice atau pengalaman terbaik yang sudah diterapkan kawan-kawan. Kami selaku pengurus Forum Taman Bacaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebetulan saya ketua bidang 3, yaitu menangani bidang Litbang, penelitian dan pengembangan. Sejauh yang saya tahu, dari 22 kabupaten kota di NTT, kami sudah membentuk 18 cabang FTBM di 18 kabupaten kota. Itu adalah langkah awal untuk kami melanjutkan kegiatan. Best practice pengalaman terbaiknya itu diantaranya setiap kafe buku, rumah baca, pondok baca, atau apapun namanya. Teman-teman pengurus atau pengelola melakukan pendampingan, bimbingan. Apa saja mereka bimbing? Yaitu mereka melatih anak-anak untuk mengerjakan PR, kemudian melatih anak-anak berpidato, melatih anak-anak untuk berpuisi. Bahkan mereka dilatih untuk menulis artikel singkat sesuai dengan jenjang pendidikan. Anak SD dilatih artikel singkat, begitu pula SMP SMA. Dari beberapa artikel yang mereka nulis, itu lama-kelamaan menjadi sebuah buku. Nah, jadi teman-teman pengelola ini membantu mengedit bukunya. Jadi seorang anak SD pun, ada beberapa SD di Kota Kupang maupun di kabupaten kota, dalam usia begitu muda tapi mereka mampu menulis buku. Nah, ini 2 contoh saya sebutkan. Tapi masih banyak best practice atau pengalaman terbaik yang sudah dilakukan kawan-kawan di berbagai daerah. Luar biasa. Sebelum kita sambung Bapak, silahkan diminum dulu Oke, Pak. baik. Terima kasih. Ya, Mari Pak, sambil silahkan. ngobrol kita minum ya. Iya. Nah, yang menarik tadi tentang menulis itu Pak. Tips menulis misalnya mungkin bisa yang Bapak bagi sehingga kami di sini juga anak-anak muda di tempat-tempat tadi itu bisa mencontoh apa yang sudah Bapak lakukan di sana. Ya.
Berkali-kali dalam berbagai pelatihan, baik pelatihan formal maupun non-formal, saya menyampaikan 5 tips dalam menulis. Yang pertama, harus memiliki kemauan yang kuat. Mengapa? Banyak orang tidak memiliki kemauan yang kuat. Mereka mengagumi orang lain yang bisa menulis, yang memiliki buku. Mereka hanya menceritakan kelebihan penulis buku atau pengarang, atau mengagumi isi buku yang ditulis, yang mereka baca. Tapi mereka sendiri tidak memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk menulis. Maka sampai detik sekarang pun, banyak orang tidak bisa menulis. Jadi poin pertama, harus memiliki kemauan yang kuat, atau bahasa lainnya, tekad yang bulat. Itu satu. Yang kedua, harus banyak membaca. Dapat kita bayangkan, kalau orang yang tidak terbiasa membaca, maka dia miskin kata. Perbendaharaan katanya terbatas, wajar saja tidak bisa menulis. Maka poin kedua, harus banyak membaca. Ya, membaca itu gandengan dengan menulis. Boleh kita sebutkan, membaca menulis itu ibarat suami istri, ibarat mobil dan bensin. Tanpa bensin, mobil tidak bisa jalan. Boleh kita bilang, membaca dan menulis ibarat sayur dan garam. Tanpa garam, tentu sayur tidak akan enak. Ya, begitu pula membaca dan menulis ibarat suami istri. Kehidupan yang ideal, rumah tangga yang indah, program keluarga bisa sukses, harus ada suami dan istri. Maka saya gandeng membaca membaca itu berkaitan erat dengan menulis. Orang yang banyak membaca, insya Allah akan bisa menulis. Tapi lain soal, ternyata banyak teman, ya mereka banyak membaca, mereka menjadi kutu buku. Ternyata tidak bisa menulis, tidak menghasilkan satu karya buku. Itu lain soal. Yang penting adalah membaca, dan membaca agar memiliki perbendaharaan kata yang banyak sehingga bisa menulis. Poin ketiga terkait dengan tips menulis. Poin ketiga, harus nantiasa berlatih. Untuk pemula, kalau penulis yang sudah matang, apapun objek yang dia amati, bagi dia mudah. Gelas yang ada tulisan Merdeka Belajar, konteks pendidikan. Ini program kebijakan Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri. Sekedar melihat gelas yang bertuliskan Merdeka Belajar, saya bisa mengulas menjadi 2 halaman, bahkan 3 halaman. Mudah bagi kita. Melihat masker berwarna hijau, melihat gadget, melihat bunga yang indah. Bagi penulis, ini objek yang bisa kita ulas. Jangankan menjadi 1 lembar artikel, menjadi sebuah buku pun bisa. Tapi bagi penulis awam, saya ingatkan tips ketiga, senantiasa berlatih dan berlatih agar bisa menulis. Tips yang keempat, mulailah menulis sekarang. Ini tips yang keempat. Banyak orang sudah terbiasa membaca, dia mengatakan dia bisa menulis. Tapi kalau tidak memulai, maka satu kata tidak akan tertulis di laptop atau di kertas. Maka saya anjurkan tips keempat, mulailah menulis. Menulis apa saja yang ada dalam benak kita. Itu tips keempat. Tips kelima, edit apa yang sudah kita tulis. Tulisan yang bagus ya harus diedit dulu. Kalau kita memiliki kemampuan untuk mengedit, ya dari aspek tanda baca, diksi, pilihan kata, rangkaian kalimat, semuanya. Kalau punya kemampuan, silakan melakukan editing sendiri. Tapi kalau merasa pemula, baru menulis, sebaiknya gandeng senior atau orang yang punya pengalaman menulis. Itulah 5 tips yang sering saya sampaikan dalam berbagai pelatihan formal maupun non-formal. Bukti nyata, 5 tips ini berkali-kali saya sampaikan kepada guru di kabupaten kota, termasuk di adik-adik teman-teman di pondok baca. Alhamdulillah, ternyata mereka semakin yakin menulis itu mudah. Sehingga mereka pun sudah memiliki beberapa buku. Seperti itu. Termasuk Bapak tentunya. Ada berapa buku yang sudah Bapak hasilkan? Kemudian di dalam buku-buku tersebut, ada enggak motivasi-motivasi menulis yang Bapak sampaikan di dalamnya? Saya sampai ini ya, baru menulis 3 buku. Nah, buku saya itu yang pertama, sudah lama saya tulis, sekitar 6-7 tahun lalu. Buku pertama berjudul Selamat Datang Permataku. Biasanya saya singkat SDP, Selamat Datang Permataku. Buku yang kedua berjudul
Total Quality Management dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. Itu buku kedua, isinya ilmiah. Itu inspirasi yang muncul itu dari tempat saya bekerja, tentunya di LPMP NTT. Lembaga ini harus menerapkan Total Quality Management, ya. Manajemen kualitas terpadu dalam rangka mencapai mutu pendidikan. Bagi saya ini sesuatu yang menarik. Maka saya tulis buku berjudul tadi, Total Quality Management dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. Sayang sekali buku ini kondisi waktu itu keterbatasan anggaran sehingga saya tidak mencetak dalam jumlah yang banyak. Kalau tidak salah waktu itu hanya cetak 25 eksemplar. Saya edarkan di teman-teman yang terbatas. Buku yang ketiga, kebetulan saya bawa ke sini dua. Satunya saya serahkan di Pak Baktiar. Ya, saya serahkan buku ketiga itu berjudul Mutiara Dunia Maya. Nah, buku ini menarik, bukan buku ilmiah. Buku ini bisa dibaca oleh berbagai kalangan. Mutiara Dunia itu isinya, karena ini bukan buku ilmiah, maka saya tidak menyebutkan bab 1, bab 2, bab 3. Tapi 3 bagian itu saya sebutkan, Mutiara 1, Mutiara 2, dan Mutiara 3. Sekilas Mutiara 1 berisi hasil literasi saya, hasil pendalaman saya, penelusuran saya terhadap gadget, HP, konten-konten yang saya anggap mutiara, itu saya cermati, saya baca, kalaupun dalam bentuk video, saya ulas, ya, berdasarkan kondisi yang ada. Saya ulas hingga menjadi tulisan yang menarik di Mutiara 1. Kalau Mutiara 2 itu pikiran murni dari saya. Hasil pengamatan saya terhadap objek apapun, saya ulas dengan kata-kata saya sendiri. Di bagian terakhir, itu berisi hasil perjalanan saya di berbagai daerah dalam melaksanakan diklat bersama guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, itulah 3 bagian yang terdapat dalam buku yang terakhir, yaitu Mutiara Dunia Maya. Seperti itu. Baik Bapak, tentunya selain dari Bapak dan teman-teman yang terus memotivasi teman-teman di sana untuk menulis, ada dukungan dari penerbit enggak Pak? Ini yang paling krusial. Kadang-kadang kan teman-teman itu menulis, banyak yang menulis tetapi tidak kita ada tahu dukungan. Mereka menulis atau tidak karena tidak diterbitkan dan sebagainya. Kalau dari pihak penerbit mungkin ada kerjasama atau bagaimana untuk mengakomodir hasil-hasil teman-teman yang ada di sana. Poin itu seringkali dialami oleh teman-teman, ya, termasuk saya awal mula seperti itu. Tapi prinsipnya di zaman sekarang kita harus punya kenalan, kita harus memiliki jejaring sehingga mendapat kemudahan untuk dicetak buku kita. Maka kami mengarahkan teman-teman guru, anak muda siapapun, jangan berpikir sulit untuk mencetak buku Anda. Hal yang utama adalah sekarang menulis, dan menulis. Jangan berpikir betapa susahnya mencari penerbit untuk mencetak. Kami yang sudah membuka jalan duluan, kami akan menjembatani. Kami akan membantu mencari penerbit. Dan terbukti beberapa guru, beberapa anak muda yang selama ini sulit mencari penerbit, kami fasilitasi. Jadi katakanlah satu buku itu dengan ketebalan sekian halaman, dicetak dengan harga 30.000, misalnya di penerbit A, percetakan A. Kami akan menjembatani guru A, guru B, atau siapapun agar harga cetakan per bukunya menjadi 20.000. Artinya sudah potong 10.000. Itu yang kami lakukan untuk membantu teman-teman guru. Ada beberapa teman cetak bukunya di Malang, ada beberapa di Jogja. Kalau saya beberapa kali itu di Jogja, ada yang di Jakarta. Di Kupang juga ada, tapi kan biaya relatif lebih mahal. Maka kami anjurkan rata-rata teman itu cetak di Malang, Jogja. Seperti itu, Bu. Jadi nanti boleh ya teman-teman kami mungkin menghubungi Bapak untuk ini meneruskan karya-karya mereka ke penerbit Pak ya? Sangat bisa, kita bisa kerjasama. Baik Pak Wahid, di penghujung juga kita ada enggak Pak pesan-pesan khusus apa mungkin yang ingin Bapak sampaikan agar memotivasi teman-teman kami di sini untuk tetap melakukan ini, literasinya tetap berjalan gitu. Iya. Untuk gerakan literasinya tetap berjalan. Pesan terakhir saya kira penting sekali. To the point. Yang pertama,
bekali diri dengan literasi. Sekali lagi, setiap orang harus membekali diri dengan literasi. Karena literasi itu sungguh penting dalam berbagai dimensi kehidupan. Itu satu. Yang kedua, kita mengenal literasi itu ada 6. Ada 6 literasi dasar. Ya. 6 literasi dasar itu adalah yang pertama, literasi membaca dan menulis. Yang kedua, literasi sains. Yang ketiga, literasi finansial. Yang keempat, literasi... Yang keempat saya lupa. Yang kelima, literasi digital. Nah, ini lagi tren. Dan yang keenam, literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi 6 literasi dasar ini wajib kita ketahui. Ya. Sehingga dalam menjalankan kehidupan, dalam berbagai dimensi kehidupan, andaikan kita memiliki kemampuan literasi, maka mudah sekali kita melakukan apa saja. Contoh, kita ke Kota Mataram. Kalau kita datang dengan kosong, tanpa memiliki bekal peta Kota Mataram, tentu kita akan kesulitan. Ya. Kita membuka Google Map ya. Kita akan melihat jalan ke arah Islamic Center kemana, jalan ke arah Senggigi kemana. Jadi dengan bekal literasi kaitan dengan Google Map, kita akan terbantu. Ya. Apalagi kita memiliki aplikasi Gojek. Ya. Gojek baik mobil maupun sepeda motor, kita akan terbantu menuju ke tempat atau lokasi manapun, kendaraan telah tersedia. Jadi tidak harus jalan kaki jauh menunggu ojek. Hanya duduk di tempat, kendaraan sudah datang, taksi sudah datang, mudah sekali kita pergi. Inilah contoh-contoh kita memiliki kemampuan literasi. Saya kira seperti itu. Baik Pak Wahid, demikian mungkin siniar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas keluangan waktunya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi wawancara singkat kita dengan Bapak Wahid. Beliau Widya Prada dan penggiat literasi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga menginspirasi kita semua untuk tetap menggerakkan literasi di daerah kita tercinta ini. Demikian, salam sehat untuk kita semua, salam literasi. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPM NTB bisa bincang santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.